Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam mengikuti program Doa Pagi GPDI Putih Mulia. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dan kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan hingga pagi hari ini. Pagi hari ini kami mau siapkan kehidupan kami. Kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, Roh Kudus menyertai di saat kami mendengar kebenaran firman-Mu dan memampukan kami untuk mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini berbicara tentang Yesus Kristus dan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, Yesus Kristus adalah dasar iman percaya kita. Yesus Kristus adalah juru selamat kehidupan manusia. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, seperti yang firman Tuhan ajarkan. Yesus Kristus disebut anak Allah yang maha tinggi ketika ia lahir di dalam dunia. Dan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Sebab untuk itulah Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16, di situ menekankan bahwa barang siapa percaya kepadanya, artinya kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di sini saudara sekalian adalah merupakan suatu jaminan Allah kepada manusia, bukannya pada satu pribadi, kepada satu kelompok, tetapi kepada setiap manusia, tetapi khusus ditujukan kepada barang siapa percaya kepadanya. Nah, Alkitab berkata, firman Allah berkata pagi hari ini, barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, untuk menerima hidup yang kekal hanya ada dalam Yesus Kristus, hanya melalui Yesus Kristus. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa demikian saudara sekalian? Yesus berkata demikian, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudara sekalian, karena Yesus adalah Allah Bapa yang telah menjadi manusia. Yesus datang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 di situ berkata, Yohanes 14 ayat 7 di situ berkata, dalam ayat itu Yesus menegaskan, sekiranya kamu mengenal aku, kita perhatikan di sini, ini perkataan Yesus sudah sekalian. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia, atau telah melihat Bapa. Saudara sekalian,
Perkataan ini adalah perkataan Yesus sendiri. Jika kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Dan sekarang ini kamu telah melihat Dia, telah melihat Bapa. Saudara sekalian, ini rahasia kerajaan Allah. Rahasia Allah telah diberikan Allah kepada manusia. Disampaikan kepada murid-murid, disampaikan kepada gereja, disampaikan kepada dunia ini. Jika kamu telah melihat Bapa, jika kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa, kamu telah melihat Allah, saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun yang dapat mengatakan hal ini, hanya Yesus dapat mengatakan hal ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah Allah yang besar kepada manusia, anugerah Allah yang besar kepada kita ketika Yesus memperkenalkan dirinya siapa Dia. Yesus berkata pada murid-muridnya, Yesus berkata pada Filipus, jika engkau telah melihat aku, maka engkau juga telah melihat Bapa. Akulah Bapa itu. Sudah sekalian, siapa yang dapat membantah ini? Siapa yang dapat menyangkal akan hal ini? Apa yang Yesus katakan itu adalah benar. Kita harus percaya apa yang Yesus katakan. Ini rahasia yang besar yang Allah katakan, yang Yesus katakan kepada setiap orang yang percaya. Sebab itu Yesus berkata, tidak seorang pun datang kepada Bapa, kepada Allah jika tidak melalui aku. Saudara sekalian, kita sangat bersyukur kepada Tuhan jika rahasia ini disampaikan kepada kita. Sebab itu Yesus Kristus tetap sama. Tetap sama saudara sekalian. Sebab Yesus Kristus adalah Allah, adalah Tuhan. Dia menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia dan Dia diam di antara kita. Nah, kita bersyukur sekalian kalau Allah turun ke dalam dunia. Dia menjadi sama dengan manusia dan Dia memperkenalkan diri kepada manusia. Nah, kalau Allah sekalian sudah datang ke dalam dunia, Dia memperkenalkan diri kepada manusia. Dalam Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, umatku binasa, manusia akan binasa jika tidak mengenal Allah. Allah sudah datang ke dalam dunia. Yesus adalah datang ke dalam dunia, telah memperkenalkan diri kepada dunia, telah memperkenalkan diri kepada manusia. Percaya atau tidak percaya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Alkitab adalah dasar untuk kita dapat mengenal Allah. Alkitab adalah firman Tuhan. Kita bersyukur ada firman Tuhan yang menjadi standar kehidupan kita, standar dasar keimanan kita kepada Allah. Dan firman itu adalah Allah, kata Alkitab. Saudara sekalian, kalau Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, maka firman Allah berkata, Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini kekuatan firman Allah disampaikan kepada saudara, disampaikan kepada kita pagi hari ini. Kuasa Tuhan tidak berubah. Bukan berarti Allah menjadi manusia, bukan berarti firman menjadi manusia, lalu kuasa Tuhan berubah, tidak sama. Kalau dulu Allah belum menjadi manusia, kuasanya hebat luar biasa. Sekarang Allah telah menjadi manusia, firman telah menjadi manusia, kuasanya berkurang. Tidak demikian saudara. Kuasa Tuhan, kuasa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini firman Tuhan yang katakan saudara. Bukan manusia yang mengatakan ini, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Firman itu adalah Allah sendiri. Kita harus percaya saudara sekalian kepada Tuhan. Kita percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Pola pikir kita, perasaan kita, hati kita, kehidupan kita
harus disejajarkan, harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Apabila pola pikir kita tidak selaraskan dengan firman Tuhan, tidak bersandar kepada ajaran firman Tuhan itu adalah murni. Alkitab itulah ajaran Allah. Maka kita tidak melenceng, kita bisa menyangkal Tuhan. Mana mungkin firman menjadi manusia, mana mungkin Allah menjadi manusia. Sudah sekalian, itu haknya Allah, otoritasnya Allah. Bukankah Alkitab berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Allah turun ke dalam dunia, kalau firman menjadi manusia demi kebaikan manusia, demi kebaikan saudara, demi kebaikan kita agar kita mendapat hidup yang kekal. Dan ketika Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia, Dia berjanji akan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang mau mengenal Dia, bagi setiap orang yang mau percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Saya meyakini saudara sekalian, setiap saudara yang mendengar renungan pagi, saudara-saudara adalah percaya kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengenal Allah dalam Yesus Kristus. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, kita percaya kepada Allah. Dan kalau kita tidak mengenal Allah yang sesungguhnya, maka kita akan binasa. Kita bersyukur, kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kita dapat mengenal Allah yang sesungguhnya. Allah yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Allah menjadi manusia, menjadi sama dengan kita. Dia merendahkan dirinya. Untuk apa? Untuk datang kepada manusia, untuk menyelamatkan manusia. Dan ketika Yesus ada dalam dunia berkata, aku datang bukan kepada orang benar, tapi kepada orang berdosa. Aku datang bukan kepada orang sehat, tetapi kepada orang sakit. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu mari kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kokohkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Yesus Kristus adalah penolong kita. Hari kemarin kalian bisa tolong, hari ini pun dia tolong. Hari yang akan datangkan Tuhan tolong. Kenapa demikian saudara sekalian? Yesus atau kuasa Yesus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan akan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap berada iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia ada jaminan, ada kehidupan yang kekal. Masa depan kita, hari esok kita hanya berada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari saudara sekalian, mungkin saudara sakit di saat sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini, percaya pada Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan. Saudara dalam kelemahan karena menghadapi masalah, percaya kepada Tuhan, pada Yesus Kristus, kuasa yang tidak pernah berubah, dan Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan kemampuan. Tanpa Tuhan kita akan lemah, tapi dengan Tuhan saudara akan kuat. Yesus adalah kuat kita, Yesus adalah penolong kita, Yesus adalah Juru Selamat kita. Di dalam Dia ada masa depan yang Yesus akan berikan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Roh Kudus bekerja kepada setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dalam program ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Biar kekuatan firman-Mu Engkau taruh, meteraikan dalam setiap hati sanubari mereka. Sehingga kekuatan firman memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau bersama dengan kami. Engkau melihat setiap penderitaan umat-Mu, Engkau melihat setiap kesusahan umat-Mu, dan kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami, Engkau melihat keberadaan kami, dan Engkau mau memberkati hidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur, kami sudah terima firman Tuhan, dan kami percaya berkat Tuhan terus akan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.